Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Miss Usia Ramachandran selaku Direktur Sekolah, Miss Katrina Francesca selaku Kepala Sekolah, dan Miss Rina selaku Wakil Kepala Sekolah. Selamat datang juga kami ucapkan kepada guru dan staf BMS yang kami banggakan, serta seluruh orang tua siswa yang kami hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan keberkahan dan perlindungannya, sehingga kita bisa berkumpul secara virtual untuk mengikuti webinar yang bertajuk Mempersiapkan Diri dan Keluarga dalam Menghadapi Vaksin COVID-19 bersama Dr. Astrid Budiman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Arya Agung, akan memandu hadirin sekalian untuk mengikuti webinar bersama Dr. Astrid. Dalam webinar ini, Bapak Ibu sekalian diperkenankan untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan mengenai topik webinar melalui chat box. Kelak, saya akan membacakannya pada sesi tanya-jawab dengan Dr. Astrid. Bapak dan Ibu sekalian, sudah lebih dari 1 tahun kita hidup dalam keadaan pandemi yang diakibatkan oleh virus COVID-19. Banyak hal telah berubah. Anak-anak sekolah dari rumah dan pertemuan dengan rekan menjadi riskan. Januari lalu, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin Sinovac dari China. Izin ini didasari data uji klinis yang dilakukan oleh Universitas Padjadjaran dan Bio Farma. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, vaksin Sinovac terbukti efektif, aman, dan berkhasiat dengan efektivitas senilai 65%, imunogenitas sebesar 99,74%, dan tidak ada efek samping yang berarti selama uji klinis berlangsung. Program vaksinasi yang diinisiasi oleh pemerintah sudah berjalan, dimulai dari vaksinasi tenaga kesehatan dan sekarang sedang berlangsung vaksinasi petugas layanan publik. Tentu ini menjadi kabar gembira sekaligus harapan baru bagi kita. Telah hadir bersama kita Dr. Astrid Budiman. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam yang berpraktik di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro. Selain itu, beliau juga banyak menjadi narasumber di berbagai macam media massa dengan topik yang sama. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai virus COVID-19 dan vaksinnya, mari kita sambut Dr. Astrid Budiman. Dr. Astrid, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih banyak. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pagi. Pagi, dokter. Pagi, dokter. Pagi. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Nanti untuk pertanyaan bisa ditulis di chat box-nya. Oke. Oke. Nah, pagi ini kita akan berbicara bagaimana mempersiapkan diri dan keluarga untuk menghadapi vaksin COVID-19. Nah, pertama-tama kita bicara vaksin, kita harus tahu dulu apa itu COVID-19. Nah, COVID-19 itu adalah satu penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Itu pasti udah sering dengar ya semuanya. Nah, apa lagi yang penting selain penyebab, harus tahu gejala pertama demam, kemudian rasa capek, batuk kering, tenggorokan sakit, kemudian ada badan yang sakit juga, terus ada mengeluhkan hidungnya tersumbat, banyak ingus, pilek, kemudian ada juga yang batuknya berdahak, sakit kepala, karena sampai yang tidak boleh kita sepelekan adalah bahwa COVID itu bisa menyebabkan gejala diare juga, gitu loh. Ya harus tahu gejalanya di bagian pernapasan. Nah, apalagi penting, nah kita harus tahu bagaimana virus COVID ini menyebar.
Jadi menularnya dengan dua cara. Yang pertama penularan langsung dan kedua adalah penularan tidak langsung. Nah, kalau untuk penularan langsung itu dari misalnya kita tertular langsung dari penderita. Misalnya pas kita tidak memakai masker, kemudian ada penderita COVID bersin atau batuk di depan kita. Kemudian kita secara langsung menghirup droplet dari penderita ini. Nah, kemudian yang kedua, penularan tidak langsung. Misalnya ada penderita COVID, dia batuk, menutup mulut dengan tangannya, kemudian tangannya yang kotor ini dia memegang tombol lift atau gagang pintu. Kemudian kita orang berikutnya datang memegang gagang pintu yang telah terkontaminasi tersebut. Kemudian kita tanpa sadar kita memegang wajah kita. Nah, disitulah terjadi penularan tidak langsung. Nah, di sini saya sertakan gambar. Kenapa sih selalu pemerintah semua menggaung-gaungkan jaga jarak minimal 1,5 meter sampai 2 meter? Karena ini kita bisa lihat di gambar. Ketika kita berbicara, apalagi kita berbicara dengan keras atau kita teriak atau saat kita bernyanyi misalnya, itu akan keluar droplet-droplet dari mulut kita. Nah, kalau kita bicara droplet, percikan, kita tidak bicara percikan yang besar, yang seperti orang meludah seperti itu. Tapi ini adalah ukuran percikan ludah yang sangat kecil, yang hanya bisa dilihat di mikroskop. Nah, maka itu setelah diteliti di lab, kemudian bisa dilihat bahwa percikan yang sangat kecil itu bisa jatuh sampai sejauh 1 meter dari orang tersebut. Hanya itu kita perlu banget untuk menjaga jarak, gitu loh. Oke, sekarang kita udah tahu bagaimana dia menular. Sekarang yang penting juga adalah bagaimana sih mencegahnya, gitu. Jadi karena kita udah tahu bahwa bisa menular secara langsung maupun secara tidak langsung, jadi ini penting banget. Dari situ kita jadi paham bagaimana untuk mencegahnya, yaitu memakai masker. Memakai masker supaya kita jangan sampai menghirup droplet yang terkontaminasi itu. Kemudian yang kedua, mencuci tangan. Ya seperti tadi, karena kita nggak tahu kan di tempat-tempat umum barang ini sudah disentuh sama siapa aja gitu loh. Jadi usahakan kita harus sering mencuci tangan kita. Kemudian menjaga jarak karena tadi kita tahu bahwa percikan itu bisa jatuh sampai 1 meter dari badan penderita itu. Kemudian yang penting juga kita harus menjauhi kerumunan karena kita nggak tahu juga kan di situ apakah ada yang terkontaminasi apa enggak. Kita harus ingat bahwa walaupun tadi udah saya jelaskan di depan gejala COVID tuh begini, tapi kenapa sebenarnya susah kita mengontrol COVID ini? Karena banyak juga yang namanya OTG, yaitu orang yang tanpa gejala sama sekali. Dia tidak ada demam, nggak ada keluhan sama sekali. Tapi ketika di swab hasilnya positif. Dan dia itu tetap berpotensi untuk menularkan COVID ke orang-orang lain. Nah itu makanya pentingnya kita dari kerumunan. Kemudian membatasi mobilitas. Supaya janganlah kita menjadi satu sarana untuk membantu penyebaran COVID. Gitu. Nah ini sebenarnya penting. Ini penting banget ya Pak Arya, apalagi untuk di lingkungan sekolah. Ini saya rasa perlu banget untuk semua, mulai dari karyawan sampai murid, semuanya penting banget tahu ini. Jadi bagaimana sih etika batuk? Nah, etika batuk ini, kalau misalnya kita sedang batuk, sedang sakit, pilek, sebaiknya pakai masker. Pakai masker, supaya ya itu tadi, droplet kita tidak menyebar kemana-mana. Kemudian, kalaupun kita tidak memakai masker, saat kita batuk atau bersin, kita harus tutup mulut dan hidung kita dengan lengan atas bagian dalam. Jadi seperti ini ya. Kalau kita harus menutupnya seperti ini. Karena supaya tidak menyebar kemana-mana. Nah, atau misalnya kita tidak bisa melakukan cara seperti tadi, nah ini, tutup mulut dan menggunakan tisu. Kemudian jangan lupa langsung buang ke tempat sampah. Dan langsung juga selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Karena ingat, kita jika kita sakit, terus kita bersin, tutup tangan. Nah, tangan kita ini kan terkontaminasi. Jadi kita harus rutin-rutin cuci tangan. Nah, ini sekarang oke.
Itu sekilas mengenai COVID-19. Sekarang kita langsung aja kita bicara mengenai vaksin. Oke, vaksin itu apa? Oke, sebentar. Bentar ya, maaf. Oke. Nah, vaksin itu apa? Nah, vaksin adalah satu senyawa biologis yang diberikan kepada seseorang. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit dengan cara menstimulus. Artinya, vaksin ini kita berikan ke dalam tubuh manusia tujuannya supaya terbentuk kekebalan yang namanya antibodi. Nah, umumnya vaksin itu berisi kuman atau virus yang udah mati atau dilemahkan gitu. Kemudian jadi dia cara kerjanya dia masuk ke tubuh kita sebagai benda asing, akhirnya tubuh kita akan terpacu memicu antibodi untuk melawan benda asing ini. Gitu. Nanti lebih jelasnya ada gambarnya di belakang. Nah, apa sih tujuan vaksin? Nah, tentunya tujuan vaksin itu menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Artinya menurunkan jumlah penderita COVID. Kemudian yang paling penting lagi adalah mencapai yang namanya kekebalan kelompok. Nah, ini nanti akan saya jelaskan dengan gambar di belakang. Kekebalan kelompok untuk mencegah dan melindungi masyarakat secara utuh. Dan kemudian untuk memperkuat sistem kesehatan, tentunya kalau misalnya tidak divaksin, yang seperti kita selama ini dengar kan, ketika terjadi lonjakan angka kasus penyakit, akhirnya rumah sakit kolaps. Banyak orang tidak bisa mendapatkan tempat di rumah sakit karena banyak orang yang sakit secara bersamaan. Nah, dengan vaksin ini diharapkan yang seperti itu terjadi. Dan kemudian yang penting lagi, menjaga produktivitas dan minimalisasi dampak sosial dan ekonomi. Nah, ini dia. Supaya mudah, kita pakai gambar aja. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Kita, si manusia ini kita. Nah, vaksin ini seperti tameng kita. Oke? Nah, yang tadi yang 5M yang kita udah sebut di depan, seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu seperti pedang dan baju tempur kita. Jadi musuh kita ini si COVID. Ya, jadi kita harus berpikiran bahwa untuk kita bertempur melawan COVID ini kita harus punya pelindung kan. Nah, pelindung kita itulah mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan salah satunya ini vaksin. Jadi seperti ini ilustrasinya biar gampang. Nah, bagaimana cara kerja vaksin? Jadi yang tadi, vaksin itu berisi COVID yang dimatikan. Jadi vaksin yang kita dapat ini, yang Sinovac ini, isinya itu adalah virus yang mati. Jadi dia sudah tidak aktif. Jadi dia diberikan secara utuh tapi sudah tidak aktif ya. Terus dimasukin ke dalam tubuh kita dengan cara disuntik ke otot. Biasanya di otot lengan bagian atas. Nah, ini dia. Ini gambar biar mudah ya. Jadi saat masuk nih kita anggap antibodi kita adalah tentara. Karena tentara ini yang berfungsi menjaga imun kita. Nah, sedangkan yang di kiri yang warna merah itu adalah vaksin. Vaksin itu isinya virus mati. Jadi setelah virus mati ini masuk, tentara tubuh kita si antibodi ini akan teraktivasi kan? Dia harus merespon nih. Ada orang asing nih, kita harus lawan. Nah, dari situ tentara kita mempelajari, kalau ada nanti masuk yang seperti ini, kita udah tahu nih lawannya gimana, ngelawan dia, matiin dia tuh gimana. Nah, gitu. Jadi ketika virus COVID beneran menginfeksi kita, ketika kita terinfeksi, antibodi kita udah siap karena dia udah pernah nih ngelawan yang seperti ini sebelumnya. Jadi ketika ada yang masuk lagi bentuknya seperti itu, dia udah siap. Jadi pada prinsipnya vaksin itu tidak berarti mencegah 100% kita terhindar dari COVID. Tapi tujuannya adalah ketika kita sampai terkena COVID, antibodi kita udah siap sehingga gejala yang timbul akan ringan seperti itu. Nah, apa sih yang diharapin dari vaksin? Nah, pertama-tama karena vaksin itu sifatnya individu, jadi kan kita suntiknya satu-satu. Jadi tentunya yang pertama diharapkan adalah kekebalan individu tersebut. Nah, ketika sudah banyak orang yang tervaksin,
akhirnya timbullah yang namanya herd immunity atau kekebalan kelompok. Jadi satu kelompok itu udah imun semua. Nah, jika udah imun semua, tentunya virus ini udah nggak bisa masuk kan. Nah, setelah dia nggak bisa masuk, dia udah nggak bisa menginfeksi siapa-siapa, otomatis dia akan mati, akan musnah, dan permasalahan COVID itu teratasi. Itu. Nah, ini ilustrasi kenapa sih kita sering dengar kan sampai pemerintah tuh kayak strict banget, semua harus divaksin. Kalau nggak divaksin akan didenda seperti itu. Kenapa? Karena tujuan kita vaksin itu bukan kekebalan individu, bukan. Tapi yang kita mau adalah kekebalan kelompok. Jadi supaya tujuan vaksin ini cepat terpenuhi, harus semakin banyak orang yang vaksin. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kita lihat ya. Yang warnanya merah itu adalah orang yang terinfeksi COVID. Sedangkan yang warnanya hitam itu adalah orang yang sehat, belum divaksin. Orang sehat yang tadinya nggak kena COVID, belum vaksin juga. Nah, jika ada satu aja yang kena COVID, karena yang lainnya belum kebal, jadi akan sangat mudah terinfeksi. Kita bisa lihat digambarkan, hampir semuanya terinfeksi COVID. Nah, ini gambaran waktu awal-awal menyerang negara kita ya. Nah, bagaimana? Hanya sebagian kecil yang divaksin. Nah, kita bisa lihat karena hanya yang warna hijau, hanya yang berwarna hijau saja nih yang udah divaksin. Hanya dia saja yang kebal. Tapi kita bisa lihat karena cuma sedikit yang kebal, akhirnya penularan masih terjadi gitu loh. Orang yang tadinya udah divaksin pun akhirnya beresiko kena COVID karena terlalu banyak nih orang yang terinfeksi di sekeliling dia. Jadi makanya itu butuh kerjasama semua pihak supaya program vaksinasi ini bisa berhasil. Gitu. Nah, ini dia. Ini yang kita bilang herd immunity atau kekebalan kelompok. Ini sebenarnya tujuan kita vaksin. Jadi pada populasi atau kelompok yang sebagian besar sudah divaksin, maka penularannya itu bisa diminimalisir dengan baik gitu loh. Nah, kita bisa lihat sebelah kiri. Yang warna hijau yang divaksin sudah banyak sekali. Yang di warna hijau sudah banyak banget kan. Jadi ketika ada satu orang saja yang kena COVID, dia nggak bisa nularin lagi ke sekelilingnya karena sebagian besar sudah imun. Begitupun dengan yang masih berwarna hitam. Dia belum divaksin, tapi karena sekelilingnya udah banyak yang imun, akhirnya dia juga ikutan terlindungi gitu loh. Nah, di kenyataannya tuh seperti ini. Misalnya orang-orang muda yang atau orang-orang yang tanpa komorbid semua sudah divaksin. Kita semua udah banyak banget yang divaksin, jadi bisa dibilang satu kelompok itu udah imun terhadap COVID. Jadinya untuk orang-orang yang tidak bisa divaksin, misalnya orang-orang yang punya autoimun, mereka kan tidak bisa divaksin. Tapi karena dia berada di lingkungan sekeliling yang sudah imun semua, akhirnya secara otomatis dia juga terlindungi gitu loh. Karena tidak ada lagi kan yang bisa menginfeksi dia. Jadi itulah sebenarnya tujuan kita vaksin, kekebalan kelompok. Nah, bagaimana sih vaksin yang ideal di Indonesia? Tentunya pertama harus efektif. Manjur. Yang kedua aman. Aman artinya nggak ada efek samping yang serius. Misalnya sampai kematian, atau koma, kejang, infeksi berat. Nah, itu nggak ada yang seperti itu. Dan kemudian harus halal untuk Indonesia. Nah, ini kita harus lihat. Ini sih yang paling sering ditanyain juga sama pasien. Apa sih efek samping vaksin? Nah, kalau tujuan vaksin kita udah tahu, biar kita imun. Tujuan kita vaksin selain melindungi diri kita sendiri, melindungi juga orang di sekeliling kita. Nah, sekarang yang kedua, apa sih efek samping vaksin? Nah, ada yang namanya reaksi lokal, yaitu reaksi setempat di tempat suntik itu. Kalau reaksi sistemik artinya reaksi yang timbul di seluruh tubuh gitu. Kalau reaksi lokal atau setempat itu biasanya cuma nyeri aja di tempat suntik, ya wajar ya. Kemudian ada bengkak sedikit, ada kemerahan, gatal, menurunnya sensasi di tempat suntikan, kemudian warna kulit yang lebih pudar. Nah, tapi harus diingat, ini bisa terjadi, tapi tidak semua orang akan mengalami ini. Bisa saja nggak ada reaksi sama sekali. Ada juga yang muncul, tapi ini paling salah satu dari ini. Jadi ini kemungkinan-kemungkinan yang ada, tapi tidak berarti akan muncul. Nah, kemudian reaksi sistemik.
Artinya itu bukan di tempat suntikan saja, tapi di seluruh tubuh kita. Misalnya nyeri otot, ada yang demam, rasa lelah, lemas, ada yang mual juga, muntah di kepala. Tapi ini semua termasuk dalam reaksi ringan. Nah, udah sering dengar kan beberapa kandidat vaksin, misalnya Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Novavax, sampai Sinovac. Nah, kalau kita vaksin, pastinya kita harus tahu efikasi. Apa sih itu efikasi? Efikasi itu artinya tingkat kemanjuran. Manjur apa enggak nih vaksin? Nah, kalau kita lihat, berdasarkan hasil penelitian, tingkat kemanjuran vaksin ini hampir semuanya tuh di atas 90%. Jadi kita nggak perlu ragu. Kemudian efek samping yang timbul pun tidak ada efek samping yang serius. Untuk Sinovac yang udah ada di Indonesia tidak ada efek samping yang serius. Jadi ya kita nggak perlu ragu. Dari segi kemanjuran dia manjur. Dari segi efek samping dia minimal. Jadi kenapa kita mesti ragu? Nah, ini kita bicara vaksin Sinovac. Karena sekarang ini hanya vaksin Sinovac yang ada di Indonesia. Nah, vaksin Sinovac adalah vaksin yang berisi virus yang dimatikan untuk membentuk kekebalan tubuh. Jadi ya itu, kalau kita pernah dengar ada yang isinya cuman bagi vaksin atau apa yang misalnya dia bilang RNA apa segala macam. Nah, kalau vaksin Sinovac dia itu memakai itu tapi yang sudah mati. Jadi seperti yang kita lihat di gambar tadi, virus itu yang akan stimulasi terhadap tubuh kita gitu. Nah, sekarang ini cek fakta nih. Ini juga yang banyak ditanyain sama pasien ya. Jadi kita harus tahu, kita tadi udah tahu bahwa virus vaksin Sinovac ini isinya virus mati, artinya kan dia udah nggak aktif kan. Artinya dia itu tidak bisa menyebabkan COVID-19 karena dia inaktif, udah mati. Nah, kemudian juga vaksin ini tidak menyebabkan PCR positif. Jadi setelah kita divaksin, itu tidak mungkin setelah itu swab terus akan positif. Itu nggak mungkin dari vaksin. Mungkin kita memang terinfeksi sebelum vaksin. Nah, itu ada banyak berbagai jenis vaksin yang beredar di dunia ya. Ada bermacam-macam. Tapi semua sudah melalui tahap uji klinik namanya. Semuanya tidak menyebabkan infeksi COVID-19. Jadi itu kita nggak usah ragu lagi. Yang beredar itu mungkin dia sudah terkena COVID duluan, tapi dia nggak cek, dia vaksin. Makanya setelah itu timbul gejala. Nah, itu karena vaksinnya ya, itu kemudian dia memang udah terinfeksi. Nah, kemudian gini, harus dibaca yang sengaja saya tebelin, vaksin yang mempunyai resiko menyebabkan aktif adalah virus hidup. Kalau kita bikin virus hidup ke dalam tubuh kita ya kita bisa jadi terkena COVID. Tapi dari semua jenis virus yang beredar di dunia, tidak ada satupun yang jenisnya virus hidup. Semuanya virus mati. Nah, jadi itu kita nggak perlu khawatir ya, karena semuanya udah diuji keamanan, efektivitasnya, gitu. Nah, itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu Dokter. Ini banyak sekali pertanyaan di chat box. Saya akan bacakan dari yang paling atas ya, Bu Dok. Pertanyaan pertama ini dari Pak Dedi. Pak Dedi bertanya, apakah vaksin Nusantara sudah tersedia dalam waktu dekat atau akan tersedia dalam waktu dekat? Pak Arif, mungkin kita supaya lebih jelas kalau untuk soal ketersediaan vaksin, kapan akan dijalankan penjadwalan vaksin, mungkin itu saya tidak bisa menjawab dengan pasti, karena itu tergantung kebijakan dari Dinas Kesehatan setempat. Gitu. Baik, terima kasih dokter. Jadi kalau pertanyaan yang berkaitan dengan kapan kita divaksin dan segala macam itu di luar kuasa dokter ya, karena kan itu berkaitan dengan regulasi dan kebijakan dari pemerintah. Terima kasih Bu Dokter atas informasinya. Selanjutnya nih. Pak, boleh tanya? Iya, bisa diulang Bu Dokter? Kenapa Pak? Oke, maaf tadi ada gangguan. Oke, jadi begini Bu Dokter. Ada lagi nih pertanyaan dari Pak Lawson. Pak Lawson mengatakan, kira-kira berapa lama antibodi yang dihasilkan oleh vaksin bertahan di dalam tubuh manusia?
Apa perlu diulang setiap tahun seperti vaksin flu atau influenza? Oke. Nah, jadi gini, ini vaksin kan lagi baru banget nih kan, baru banget. Nah, untuk tahu berapa lama dia bertahan, bulan, berapa tahun, itu juga masih dalam tahap penelitian, gitu loh. Karena karena ini adalah satu pandemi, jadi mau nggak mau vaksin ini harus dikeluarkan dengan cepat. Jadi kita nggak punya waktu untuk, oh kita ukur dulu dengan berapa lama. Jadi yang penting aman, efektif, semua orang disuntik dulu. Nanti sambil berjalan, dilihat ini antibodinya bertahan Ya. berapa lama, apakah nanti perlu diulang. Nah, untuk tahu apakah perlu diulang atau tidak, tentunya kita harus tahu dulu antibodinya bertahan sampai kapan, gitu. Which is itu masih dalam tahap penelitian. Baik, terima kasih dokter. Semoga bisa menjawab ya. Selanjutnya Ibu Silva. Ibu Silva mengatakan, apakah vaksin Sinovac ini memiliki efek samping di orang yang sudah dapat vaksin sampai sekarang? Oke. Sorry, can I speak? It's my question. Ya, silakan. Hi, good morning, dokter. Jadi pertanyaan saya tentang orang yang punya alergi. Kayak saya punya sulfur alergi yang alerginya kuat. Jadi kayak orang kayak gitu, apakah ada like efek samping? Efek samping. Karena ambil ya. Jadi gini, kalau misalnya kita bicara efek samping vaksin, itu pasti kita bicara untuk orang normal, kan? Jadi untuk orang yang nggak punya alergi. Tapi biasanya untuk orang-orang yang sudah ada alergi sebelumnya, itu pasti harus di screening dulu. Kalau misalnya, kalau yang sudah saya lakukan di sini terhadap teman dokter, karena saya tahu dia punya alergi, itu kita berikan dosisnya setengah dulu. Setengah, kemudian kita observasi. Setelah aman, baru kita berikan dosis penuh, gitu, setengahnya lagi. Gitu. Jadi so far nggak ada sih yang sampai hebat, berat, sampai kejang atau apa, belum ada sih, gitu. Thank you, dokter. Oke. Terima kasih, Miss Silvan, dan terima kasih, Dr. Astrid. Ada pertanyaan selanjutnya dari Mr. Sentoso. Pak Sentoso mengatakan, apakah ada penjelasan yang secara ilmiah tentang OTG? Karena menurut beliau, orang dengan golongan OTG ini adalah orang yang paling berbahaya untuk menulari banyak orang di luar sana. Bagaimana, Dok? Ya. Jadi tadi seperti yang saya bilang, jadi makanya COVID ini susah diberantas karena ada yang namanya OTG. Dan ini sebenarnya gampang dijelaskan. Karena biasanya orang-orang yang OTG ini mereka punya imun yang bagus. Makanya tidak sampai timbul gejala. Jadi virusnya bertahan dalam tubuhnya, tapi antibodinya imunnya kuat, jadi tidak sampai timbul gejala. Tapi itu dia masih bisa menular ke orang lain. Gitu loh. Oke, jadi cara paling aman itu adalah tetap menggunakan masker ya, Dok. Masker, jaga jarak, dan sering mencuci tangan. Menggunakan masker dan cuci tangan. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih, Dok, dari Miss Hana. Miss Hana mengatakan, kenapa harga vaksin berbeda-beda ya, Dok? Selanjutnya, apakah yang paling mahal yang lebih bagus? Gitu. Oke. Kalau soal harga, kita harus tahu ya bahwa sebenarnya vaksin itu berbeda-beda dari segi distribusi. Jadi ini teknis banget sih. Jadi ada vaksin yang harus didistribusikan suhunya misalnya minus berapa gitu. Jadi kan dia harus pakai pendingin terus kan, gitu loh. Distribusinya tuh harus pakai chiller. Itu sebenarnya membuat harga mahal juga. Jadi nggak pure bahannya itu bagus apa, tapi kita harus Mohon maaf, tadi tidak unmute, Dokter. ulang ya. Iya. Jadi kita harus tahu ya, harga vaksin berbeda-beda bukan berarti dari bahan lebih bagus gitu. Karena bisa saja untuk menstabilkan vaksin itu kita perlu misalnya di 0 minus berapa gitu. Itu kan perlu chiller. Distribusinya itu perlu mobil khusus. Jadi kadang-kadang harganya itu costnya naik gara-gara itu. Tapi yang sudah saya share tadi bahwa semua vaksin tingkat kemakmurannya itu di atas 90%. Jadi bukan masalah gitu.
Baik, terima kasih dok. Jadi ini semua murni tentang teknis ya dok. Karena kan kita adalah negara kepulauan dan penyebarannya juga mungkin butuh ongkos yang besar gitu ya dok. Iya, gitu loh. Oke, Jadi sip. harus Oke. diatur lebih bagus. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya nih ada pertanyaan, apakah orang yang sudah pernah terinfeksi COVID bisa divaksin lagi? Oke, jadi area kita awalnya vaksin awal untuk saat ini hanya untuk nakes kan sama yang lansia. Jadi waktu awal itu selalu dibilang kalau sudah kena COVID, tidak usah divaksin, tidak boleh divaksin. Sebenarnya karena dianggap orang-orang yang sudah kena COVID sudah punya antibodi, gitu loh. Dia sudah pernah kena virus benerannya, ya kan? Jadi antibodinya udah terbentuk. Sementara vaksin itu kan virus mati yang untuk merangsang pembentukan antibodi. Sementara orang yang udah kena ya udah punya kan. Jadi mereka awalnya bukan prioritas gitu loh, bukan prioritas untuk penerima vaksin. Jadi kalau ditanya apakah perlu, apakah boleh sebenarnya? Apakah boleh? Ya boleh. Untuk sekarang udah dikeluarin lagi peraturan bahwa yang udah pernah kena COVID boleh divaksin. Tapi pun sebenarnya kalau dia tidak divaksin, dia udah punya kekebalan gitu. Baik, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan lanjutan. Kan sekarang banyak sekali informasi mengenai vaksin yang bermutasi. Di Inggris sudah 2 kali bermutasi nih, ya kan? Dan juga Menristek bilang bahwa sudah ada virus yang bermutasi di Indonesia. Lantas, apakah vaksin ini bisa ampuh atau tetap bisa bekerja dengan virus yang sudah bermutasi? Oh, itu juga masih dalam tahap penelitian gitu loh. Ini semua kan baru dan terutama kalau untuk namanya manusia itu dia penelitiannya tuh waktu lama karena biasanya reaksi itu muncul belakangan. Jadi untuk pertanyaan ini udah sering juga saya temuin, cuman ya itu pertanyaan jawabannya ya masih peneliti gitu. Sip, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan lagi nih dok. Ini banyak sekali pertanyaan. Berarti mengindikasikan bahwa para peserta webinar ini sangat antusias untuk mendapatkan ilmu dari dokter, gitu ya. Ini ada dari Pak John. Pak John menyatakan, if someone is found having antibodies in more than one serology test, but found negative in subsequent PCR test, does it mean that the person had contacted COVID-19 and recover already? Yes, absolutely. Karena Okay, thank you. Thank you for that clarification. I was always doubting. Okay. That means you already infected with COVID-19. Yeah, tested serology positive, but PCR shown negative. Yeah. You already infected with COVID-19 in the past. But Okay. do you remember IgG or IgM? Okay. How long does the antibodies stay active? It depends on your immunity. Karena berdasarkan penelitian itu depends. Ada yang bisa bertahan 3 bulan, ada yang 6 bulan. Depends on our immunity actually. Okay. Okay. I think I understood that. Thank you. Thank you, Mr. John. Selanjutnya nih dokter, ada pertanyaan dari Mr. Edi. Mr. Edi menyatakan bahwa di media sosial itu banyak sekali informasi mengenai COVID. Salah satunya itu adalah tentang golongan darah. Ada desas-desus mengatakan golongan darah O dan B ini kemungkinan bebas atau kebal dari infeksi virus corona. Apakah benar demikian? Terus ada lagi informasi bahwa golongan darah A ini lebih mudah terkena virus COVID-19. Bagaimana penjelasannya, dok? Nah, sebenarnya kalau itu sebenarnya nggak benar. Jadi sebenarnya ini sempat rame itu di awal-awal pandemi. Itu sebenarnya gitu. Dari kalau nggak salah di Cina ya dikeluarkan ini. Jadi dari sekian banyak orang yang kena COVID, mereka lihat tuh paling banyak golongan darah apa gitu loh. Pure cuma begitu aja sih. Jadi ini bukan berdasarkan penelitian yang jauh gimana. Jadi mereka cuma ngamatin masih dari misalnya dari 100 orang yang kena COVID. Oh, mayoritas golongan darah itu minoritas golongan darah A. Gitu aja sih. Ini tidak berarti kalau punya golongan darah itu artinya dia imun. Gitu. Buktinya juga selama merawat COVID dari setahun kita nggak pernah sih ngeliatin golongan darahnya apa gitu. Karena nggak signifikan gitu.
Oke, sip. Terima kasih, Dokter. Jadi ini murni adalah hanya pengklasifikasian berdasarkan data Ya, pasien di China ya, Dok, bukan ya? kayak gitu aja, bukan Ya, satu ya. penelitian yang itu. Sip, terima kasih. Semoga menjawab ya, Mr. Edi. Selanjutnya nih, Dok. Apakah aman vaksin ini untuk orang yang baru sembuh dari kanker atau sebagai seorang cancer survivor? Cancer survivor. Nah, jadi kalau misalnya kan sudah ada tuh yang tidak boleh divaksin siapa aja. Untuk orang-orang yang punya komorbid, misalnya dia punya autoimun atau kanker, sebaiknya sebelum dia divaksin ini, dia harus dulu sama ahli terkait. Jadi untuk mastiin bahwa dia udah fit gitu loh. Jadi perlu diobservasi lebih lanjut ya, Dok. Ya, itu perlu konsultasi sih. Untuk diperiksa secara individu ya, gitu. Ya, sip. Baik, terima kasih, Dok. Nah, ini selanjutnya berkaitan dengan merek vaksin. Apakah aman jika disuntik vaksin dari 2 merek yang berbeda dalam waktu yang tidak lama atau dengan range waktu yang berdekatan gitu, Dok? Itu sih saya sih nggak bisa menjawab dengan pasti karena di Indonesia pun baru ada Sinovac gitu loh. Kita belum bisa. Kalau saya ingin jawabnya ya objektif yang benar-benar bukan mengandai-andai. Untuk saat ini di Indonesia kita baru punya Sinovac. Kayak di luar negeri biasanya mereka cuma salah satu. Belum ada yang saya dengar 2 gitu kan. Nah, kayak gitu mungkin kita perlu penelitian lebih lanjut, tapi secara logika simpel aja. Buat apa? Gitu loh. Kita suntik dari 2 merek kayak gitu. Jadi lebih baik kalau sudah divaksin Sinovac ya Sinovac terus gitu ya, Dok. Konsisten Karena gitu. dia sifatnya booster, artinya ada dosis kedua. Gitu. Dia bukan single dose gitu loh. Oke, baik. Terima kasih. Semoga menjawab ya, Mr. Tarto. Selanjutnya nih, apakah anak-anak boleh divaksin? Kalaupun boleh, anak umur berapa yang diperkenankan, Dok? Kalau untuk sekarang, ini sih baru usia 18 ke atas yang divaksin. Nanti sih kita nggak tahu, kan dinamis banget nih. Seperti lansia aja yang tadinya tidak boleh vaksin, sekarang udah boleh. Jadi kita sambil menunggu perkembangan penelitian sih. Cuman sih kalau kita lihat dari target vaksin pemerintah, sepertinya dia itu yang prioritas utama itu yang resiko tinggi. Misalnya tenaga kesehatan sebagai frontline, kemudian lansia, dan mereka yang golongan istilahnya. Mereka sih yang akan lebih diprioritaskan. Kalau anak, kebanyakan mereka itu OTG. Jadi kayaknya tidak diprioritaskan untuk hal ini. Pak, maaf, boleh saya enggak itu sebentar, itu pertanyaan dari saya. Kita di Tanah Abang kan dikasih prioritas. Jadi anak-anak saya sudah daftar. Tadi dokter bilang umur berapa tadi agak saya nggak kedengaran. Yang saat ini kan 18 ya. 18 ya. Cuman ya itu tadi, ini dinamis banget. Bisa aja ke depannya berubah lagi. Gitu. Jadi saya sih pengennya kalau misalnya pertanyaan yang teknis-teknis seperti itu, misalnya kapan, umur berapa, itu sih bakalan banyak berubah nih dari Dinkes. Jadi lebih baik kita nunggu arahan dari Dinkes setempat. Gitu. Oke, terus yang kita kayak saya sama Bapak anak-anak kan udah divaksin, tapi kita beresiko tinggi di pasar kan di Tanah Abang. Apakah kita tuh masih bisa sebagai carry bawa pulang ke rumah atau gimana ini? Iya. Setelah divaksin. Ingat ya bahwa kita punya vaksin nggak berarti kita nggak bisa tertular. Kita tetap bisa tertular COVID. Dan kita kalau tertular kita tetap menyebarin ke orang lain. Itulah sebabnya selalu digaung-gaungkan bahwa sudah kena COVID itu tetap harus pakai masker, tangan, karena kita tetap bisa kena gitu loh. Tapi kan vaksin itu tujuannya bukan supaya kita nggak kena, tapi tujuannya supaya kita kena. Tapi kalaupun kena, gejalanya ringan. Itu aja. Baik, terima kasih. Terima vaksin 2 kali, tapi tetap aja perlindungan di rumah sakit itu maksimal. Gitu. Oke. Gitu. Baik, terima kasih Ibu Junet dan terima kasih Dr. Astrid.
Saya lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Ada pertanyaan dari Mr. Hari. Beliau menyatakan, apakah kita akan 2 kali disuntik vaksin wajib atau tidak? Selanjutnya, kalau misalnya dia hanya disuntik 1 kali, apakah ada efek sampingnya? Dan mohon penjelasannya, Dok. Silakan. Ya, jadi kalau vaksin itu kenapa 2 kali? Karena yang pertama itu 2 kali sifatnya sebagai booster. Jadi dia nge-boost imun kita, jadi lebih lagi supaya antibodi yang terbentuk kan bisa maksimal. Ya kalau kita cuma 1 kali aja, pasti ya nggak maksimal hasilnya, gitu aja sih. Tapi nggak akan muncul misalnya reaksi kita jadi sakit atau apa, enggak. Cuman ya imun kita jadi nggak optimal aja. Oke, jadi lebih kepada optimal dan tidak optimal ya, Dok. Dan ini, Dok, ada yang meminta klarifikasi. Untuk lansia yang berumur 60 tahun ke atas, apakah aman divaksin? Karena Ibu Tan ini agak khawatir karena orang tuanya juga bisa dikatakan rentan karena sudah berumur tua. Kalau di atas lansia di atas 60 kan sudah dikeluarkan peraturan bahwa sudah boleh divaksin. Boleh, nggak ada masalah. Karena Sinovac ini isinya vaksin mati. Itu yang harus kita ingat ya, bahwa dia tidak menyebabkan penyakit COVID. Dia itu virus mati, gitu. Oke, Dok. Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya, Ibu Tan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Fujiati. Beliau bertanya, apakah orang dengan darah tinggi akut dengan angka 160/110 aman untuk divaksin? Ya, sudah boleh dengan darah tinggi seperti ini. Tapi sebaiknya saya sih sarankan tetap dikontrol ya. Kita turunin tensi bukan supaya bisa divaksin, tapi mencegah komplikasi. Misalnya gagal ginjal, serangan jantung, seperti itu. Jadi tetap sih kalau udah darah tinggi begini ya diobatin untuk jangka panjang. Gitu. Oke, sip. Tadi pertanyaan mengenai kanker sudah dijawab oleh Ibu Dokter. Jadi orang yang sudah pernah terkena kanker itu harus diobservasi lebih lanjut oleh dokter pribadinya. Lantas bagaimana dengan orang yang punya gejala diabetes, Dok? Aman tidak ya? Kalau diabetes itu untuk penderita diabetes, biasanya mereka udah tahu tuh yang namanya HbA1c. Untuk orang-orang diabetes sekarang sudah bisa divaksin, tapi dengan catatan dia tidak punya infeksi akut. Infeksi akut artinya saat itu dia nggak lagi kena misalnya sakit atau tekanan gulanya 600, 700. Jadi diabetes yang itu diabetes yang udah terkontrol. HbA1c-nya di bawah 7. Itu bagi penderita diabetes biasanya udah tahu angka itu. Jadi sudah menjadi hal yang wajib diketahui ya, Dok. Oke, Dok. Selanjutnya ini dari Bapak Lawson. Bapak Lawson menyatakan, sebenarnya berapa lama sih, Dok, isman yang paling efektif untuk orang yang terkena COVID? Karena ada informasi juga bahwa orang yang sudah kena COVID dan isman 14 hari tidak perlu lagi tes PCR. Apakah benar? Jadi sekarang ini kan dulu awalnya, jadi kita, ya itu lagi saya ulang-ulang lagi bahwa COVID ini baru. Jadi banyak banget bahkan guidelines itu berubah terus gitu loh. Jadi awal-awal dibilang untuk dinyatakan negatif harus 2 kali PCR berturut-turut negatif baru dinyatakan negatif. Tapi ternyata setelah diteliti ya ini nggak efektif. Cost-nya jadi tinggi sekali gitu loh. Jadi akhirnya diteliti lagi di laboratorium, ternyata dari situlah diambil angka 14 hari. Jadi ternyata setelah 14 hari itu kebanyakan virusnya itu sudah nggak ada. Orang ini sudah nggak nularin lagi ke orang lain. Tapi harus ingat, yang diputuskan tidak perlu vaksin itu biasanya yang COVID ringan. Tidak perlu vaksin, tidak perlu swab. Itu yang untuk COVID ringan. Biasanya mereka langsung aja dikasih surat dari puskesmas bahwa orang ini sudah menyelesaikan isolasi mandiri. Jadi sekali lagi yang berhak menentukan itu adalah dokter yang merawat gitu. Oke, terima kasih. Semoga bisa menjelaskan ya. Selanjutnya untuk orang yang punya penyakit jantung, Dok, apakah aman divaksin? Ya, aman. Aman ya. Semoga Ibu Dita semoga Ibu Sheris menjadi lebih tenang ya dalam menghadapi vaksin. Kondisinya terkendali ya, Pak. Kondisinya terkendali. Semua penyakit diabetes, jantung, hipertensi boleh divaksin. Gangguan ginjal juga boleh. Tapi ya itu harus sudah terkendali sakitnya, gitu. Oke, Dok. Nih selanjutnya tentang merek vaksin, Dok. Kan kalau tidak salah pemerintah telah menyetujui peredaran jenis-jenis vaksin dari AstraZeneca, Pfizer dan segala macamnya tuh.
tapi belum ada barangnya, Dok. Nah, Iya. mungkin dokter pernah mendapatkan informasi nih, ring 1 lah. Kapan mereka datang, Dok? Saya sih kurang tahu secara pasti ya. Tapi ya mungkin saya pernah ada yang bilang Juni, ada juga yang bilang Desember. Tapi kalau saya pribadi ya buat apa sih kita nungguin yang jauh-jauh? Udah ada nih depan mata Sinovac. Gitu. Gitu ya. Mungkin ini banyak masyarakat sudah tidak sabar, Dok, karena kalau mereka menunggu pemerintah, mungkin mereka menunggu Oh. akhir tahun baru Iya. divaksin. Sedangkan ini berbahaya, Dok, situasinya, Dok, di luar sana, Dok. Jadi mungkin ingin mencari alternatif yang lain. Iya, Termasuk saya, Dok. Juni kayaknya sih. Cuman Juni. ya kayak gini tuh dinamis. Bisa berbeda-beda lagi sih. Siapa tahu nanti bisa lebih cepat kan? Ya, Gitu. siap. Terima kasih, Dok. Dok, ada pertanyaan lagi nih. Ah. Gimana caranya kita tahu bahwa kita kena COVID, tapi kita nggak pernah ada gejalanya? Ya, itu tadi seperti pertanyaan tadi. Misalnya kita merasa sehat-sehat aja nih, pengen tahu kita sudah pernah kena COVID nggak sih? Cek itu yang namanya serologi, antibody. Yang kita dulu bilang rapid antibody. Kalau misalnya rapid antibody-nya positif, artinya sudah pernah kena COVID. Gitu. Sebaiknya nih, Dok, sebagai orang yang aktif untuk bekerja dan bepergian, apakah ada semacam tes yang berkala? Baiknya seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau bagaimana, Dok? Atau baru tes kalau ada gejala? Atau gimana ya, Dok? Ya, sebenarnya kalau itu sih tergantung ya. Karena PCR juga nggak murah. Kalau mau dijalankan seminggu sekali, ya asal sanggup, ya boleh aja. Tapi nggak efektif. Tidak efektif. Karena di swab itu juga sakit sih. Gitu loh. Iya kan? Jadi ya, paling penting ya jalankan 5M itu. Proteksi maksimal. Jadi kita nggak usah ragu. Gitu loh. Seperti saya tiap hari merawat pasien COVID sampai puluhan. Tapi karena saya yakin nih proteksi saya udah cukup. Kalau misalnya kita ragu, ya, seperti saya jadinya harus swab tiap hari dong, gitu kan. Jadi yang paling penting tuh proteksi kita 5M jalankan. Gitu. Baik, Dok. Berarti 3M menjadi kunci dari semuanya ya, Dok ya? Nah, semuanya ada itu kuncinya. Karena mau di swab tiap hari pun nggak ada gunanya, gitu loh. Kalau ya kalau misalnya udah ada gejala atau kita kontak erat dengan pasien COVID, ya kontak erat tanpa proteksi ya, nah itu kita harus swab, gitu. Iya. Karena mungkin banyak orang yang juga yang gemas, Dok. Banyak teman-temannya bepergian, keluar nongkrong kemana-mana gitu ya, Dok ya, di media sosial itu di-share. Tapi nggak kena COVID, Dok. Sedangkan misalnya saya yang selama ini diam di rumah, sekalinya keluar ke pasar kena. Jadi rasanya rugi sekali nih, saya baru sekali keluar udah kena gitu, Ya, Dok. itu Gimana, kan Dok? tergantung imun kita ya. Kita nggak tahu loh dia itu beneran nggak kena atau dia OTG kan, gitu loh. Kita benar-benar tahu imun kita itu sekuat apa sampai kita beneran kena COVID. Itu istilahnya. Nah, berarti berkaitan dengan imun ya, Dok. Banyak orang sudah mulai konsumsi vitamin C dan vitamin D setiap hari. Nah, apakah ada efek sampingnya, Dok? Dan kalaupun sudah benar, apakah sudah efektif vitamin C dan vitamin D setiap hari dikonsumsi? Jadi gini, ini yang selalu juga saya ulang-ulang nih ke pasien, bahwa tubuh kita tuh tidak seinstan itu. Ya, jadi kalau misalnya kita bertahun-tahun gaya hidup tidak sehat, kita obesitas, berat badan berlebih, terus karena pandemi, oke, minum vitamin. Diharapkan imun bagus. Enggak seperti itu. Jadi ini multifaktor. Tidur pun harus cukup, makan sehat. Karena untuk membentuk imun itu bukan cuma C dan D ya, gitu loh. Iya kan? Kalau misalnya sehari-hari makannya cilok, geprek, terus minum vitamin D, kan nggak akan berhasil gitu loh. Efek samping ada ya, efek samping pasti ada. Vitamin C dosis tinggi untuk orang-orang yang aktif itu pasti mahnya terganggu. Pasti. GERD, entah sakit mah, gitu. Jadi ya tetap sih kalau saya selalu bilang bahwa ini harus lihat secara komprehensif, secara utuh. Untuk sehat ya olahraga, berat badan jangan berlebih, gitu loh. Makan teratur, makan sehat. Gitu. Baik, Dok. Dan juga ini, Dok, kan kalau misalnya kita pergi ke marketplace ya, Tokopedia, di Shopee segala macam, banyak sekali vitamin-vitamin yang import gitu ya, Dok ya, dan segala macam. Terus vitamin C 1000 mg dan segala macam. Jadi kalau misalnya, Dok ya, dengan keadaan terpaksa kita nih harus mengonsumsi vitamin, baiknya vitamin apa saja, Dok, yang dikonsumsi dalam bentuk suplemen ya, Dok?
ada C-nya, ada D-nya, ada zinc. Jadi bukan cuma vitamin, tapi mineral juga. Mineral itu seperti zinc. Itu perlu juga. Jadi kalau bisa multivitamin yang udah ada lengkap semuanya. Gitu. Oke, sip. Tapi Terima kasih, Dok. ya Pak, kita Iya. jangan menggunakan vitamin aja. Semuanya kita harus Iya. lihat. Oke, Dok. Sip. Terima kasih. Selanjutnya, Dok, ada pertanyaan lagi nih mengenai efektivitas Genomes yang berbiaya murah hanya 20.000 per sekali tes. Apakah secara saintifik itu adalah hal yang masuk akal? Ya bisa saja sih. Cuman terus terang yang seperti ini di rumah sakit belum ada. Jadi saya sendiri belum pernah coba. Jadi kalau secara sains ya bisa-bisa aja. Gitu. Karena sebenarnya ada juga tes tapi ini untuk infeksi lambung, untuk mendeteksi apakah ada kuman atau tidak, itu juga ada tuh caranya namanya jadi breath test. Jadi penderita disuruh meniup ke dalam kantong, nanti keluar hasil positif negatif gitu. Jadi ya bisa saja, cuman efektif atau enggak ya kita ini masih butuh penelitian lebih lanjut sih. Saya sendiri belum pernah coba gitu. Baik, Dok. Terima kasih. Selanjutnya nih, Dok, ada pertanyaan tentang apakah Dok tanya dong apakah orang yang pernah mengidap penyakit dalam seperti paru-paru ini adalah hal yang aman? Aman untuk? Orang yang pernah punya penyakit dalam, misalnya paru-paru gitu, Dok. Ya, aman untuk apa, Pak? Mungkin aman untuk vaksin kali ya? Oh, aman untuk vaksin. Nah, itu penyakit dalam apa? Misalnya paru-paru yang Pak infeksi kah? TBC kah? Gitu. Ya sebenarnya aman asal sudah kontrol yang gitu loh. Sama seperti diabetes, kanker, asal sakit itu tidak akut, yaitu tidak ada infeksi aktif, ya aman-aman aja. Gitu. Oke, Dok. Jadi baiknya sebelum kami divaksin, lebih baik observasi dulu ke dokter ya, Dok ya? Sebaiknya untuk orang-orang yang punya penyakit bawaan ya, komorbid, Iya. sebaiknya dia konsul aja, biar aman. Oke, Gitu. Dok. Baik, terima kasih, Dok. Ini, Dok, selanjutnya nih. Pertanyaan dari Mr. Denny. Jika orang yang sudah terkena COVID-19 dan sembuh, apakah sembuh total ataukah ada efek yang ditimbulkan? Misalnya selama masih hidup ya, misalnya ada flek di dalam paru-parunya atau bagaimana gitu, Dok? Nah, jadi ini juga pertanyaannya tergantung dia kenanya COVID apa. COVID ringan, COVID sedang, COVID berat. Biasanya untuk orang-orang yang kena COVID ringan, seperti anosmia, sering kan kita dengar anosmia, tidak bisa mencium bau. Itu biasanya orangnya akan sembuh total. Tapi anosmia pun jangan salah, sembuhnya tuh lama. Ada yang sampai 2 bulan, masih belum bisa total mencium bau. Kalau misalnya yang COVID berat, sampai masuk ICU, sampai paru-paru putih semua, biasanya ini yang akan menetap sih. Biasanya yang udah saya lihat pasien sampai 2 bulan setelah dia sembuh, misalnya dia udah keluar dari ICU, 2 bulan kemudian dia masih kontrol, itu masih mengeluhkan gejala sering cepat lelah, nafas tersengal-sengal, itu biasanya masih ada. Jadi tergantung dari derajat COVID yang diderita. Gitu. Oh, oke, sih. Semoga menjawab ya, Mr. Denny. Selanjutnya ada pertanyaan dari Miss Katrina. Dokter, orang tua saya sudah lebih dari 60 tahun dan sehat. Tidak ada penyakit bawaan. Sebelum ada vaksin COVID di Indonesia, banyak yang menyarankan agar orang tua saya divaksin pneumonia. Apakah itu adalah hal yang diperlukan atau cukup dengan vaksin COVID saja? Terima kasih. Terima kasih. Nah, kalau kita bicara vaksin pneumonia itu biasanya disebabkan oleh kuman. Ya, jadi dia dengan COVID adalah virus. Jadi kalau misalnya kita ingin memvaksin orang tua kita dengan pneumonia, vaksin pneumonia, yang akan melindungi ya terlindungi dari pneumonianya aja, tidak terlindungi dari COVID-nya. Jadi kalau misalnya boleh, pertanyaan boleh, ya boleh aja, gitu loh, nggak ada masalah. Tapi dia tidak melindungi terhadap COVID ya, cuman pneumonianya aja, gitu. Karena kita harus ingat tadi sebenarnya ada di slide saya bahwa vaksin ini dia sifatnya spesifik. Vaksin A penyakit A, vaksin B untuk penyakit B, seperti itu. Dia nggak cross gitu. Makanya kan kalau lihat anak kecil itu banyak banget kan vaksinnya BCG, polio, karena dia spesifik untuk penyakit tersebut. Itu. Oke, terima kasih, Dok. Selanjutnya nih ada dari Bapak Lawson. Makanan bergizi dan berimbang yang seperti apa yang bisa meningkatkan imun kita, Dok? Oke. Nah,
tentunya kalau kita bicara makanan bergizi, sebaiknya bukan makanan yang diolah berulang-ulang. Misalnya seperti kita makan sosis, nugget, seperti itu. Kalau kita ingin makanan bergizi, saya sih tidak pernah kayak spesifik mesti makan ikan ini. Misalnya ada orang, apakah harus ikan salmon? Enggak juga. Kita makan ikan lele pun asal dimasak dengan baik, itu menjadi sumber gizi yang bagus gitu loh. Nah, misalnya kalau makan, usahain ada karbohidrat, protein, serat, itu semua harus cukup gitu. Jadi nggak ada yang spesifik mesti makan apa sih. Yang penting adalah pengolahannya yang baik dan penyajiannya yang baik juga gitu. Baik, Dok. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Miss Katrina. Vaksin HPV kan harusnya 3 kali. Misalnya dia baru divaksin 2 kali nih, Dok. Lalu baru mau divaksin yang ketiga, tapi jadwal pemberian vaksin COVID dia sebelum vaksin COVID. Apakah perlu ditunda sampai saya melengkapi vaksin HPV-nya? Oke, mungkin maksudnya kan harusnya kan 3 kali. Oh ya, bagaimana, Miss? Maaf saya potong. Maksudnya Ya, kan HPV harus 3 kali. Jadi misalnya saya baru 2 kali. Lalu sekarang jadwal vaksin HPV-nya misalnya masih 2 bulan atau 3 bulan lagi kan. Tapi tiba-tiba saya dapat jadwal untuk vaksin COVID. Apakah boleh atau harus nunggu sampai? Tidak ada masalah. Oke, jadi nggak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Oke. Penting kalau saran saya sih jangan diberikan bersamaan. Kalau misalnya kayak masih jaraknya 2 bulan gitu nggak apa-apa. Terima kasih dokter. Ya sama-sama Bu. Terima kasih Miss Katrina. Ini selanjutnya ada dari Bapak Lawson. Ini beliau adalah orang yang sangat aktif ya. Mineral-mineral apa saja yang dibutuhkan selain zinc dan magnesium untuk memperkuat imun, Dok? Itu aja udah cukup sih. Dan juga dan juga mungkin saldo tabungan itu harus penuh ya. Itu adalah imun yang paling utama ya, Dok ya. Jangan sampai kalian terkuras lebih banyak. Iya. Sejauh ini sih mineralnya sih zinc dan magnesium ya. Zinc terutama. Baik, semoga menjawab ya Bapak Lawson. Selanjutnya, pertanyaannya sudah dijawab semua sebenarnya ini dari pemaparan dokter yang sebelumnya. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari para peserta tentang vaksin ini? Atau mungkin saya punya pertanyaan nih, Dok, pertanyaan pribadi. Isu tentang vaksin mandiri itu kan sudah berembus banyak ya di media sosial. Kalau menurut dokter, baiknya seperti apa? Apakah pemerintah menyetujui ada vaksin mandiri yang dibuat atau dikelola oleh institusi atau bagaimana? Maksudnya apa nih pembeliannya? Vaksin mandiri maksudnya bayar sendiri? Misalnya oleh kantor dibiayai gitu, jadi tidak harus menunggu dari pemerintah gitu. Ya itu sudah ada. Itu sudah ada. Biasanya perusahaan-perusahaan besar itu saya punya pasien kebetulan ya. Sebenarnya kan kalau teknis seperti ini kan kita di rumah sakit nggak banyak tahu gitu. Ini lebih ke kayak Dinkes, Kemenkes. Cuman kebetulan saya punya pasien, dia kebetulan seperti jajaran komisaris gitulah. Jadi dia udah sempat share saya bahwa perusahaannya tuh udah ajuin tuh ke Kemenkes untuk membeli, tapi dalam jumlah besar. Ya kalau misalnya pemerintah kan biasanya lama. Jadi ya untuk mempersingkat biasanya perusahaan memutuskan beli sendiri, ya nggak masalah. Lebih cepat kan lebih baik. Sudah ada Dok yang begitu Dok? Udah ada. Cuman ya memang vaksinnya belum ada ya. Tapi maksudnya wacana seperti itu tuh udah ada. Apakah masih vaksin Sinovac Dok atau berbeda? Nah itu juga yang teknis seperti itu lebih baik saya nggak tahu soalnya karena kita di rumah sakit tidak berhubungan sama yang seperti itu sih. Gitu. Itu mesti ke Dinkes. Kepada pemangku kebijakan ya Dok. Oke Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Nur. Ibu Nur mengatakan, apakah ada standar operasi atau prosedur yang harus dilakukan oleh penerima vaksin setelah ia divaksin? Apakah vaksin juga aman untuk ibu menyusui dan hamil, Dok? Oke, jadi biasanya sih kalau setelah divaksin kita ini kan
pengen tahu yang udah ikutan pasca vaksin namanya. Jadi biasanya setelah divaksin itu kalau yang udah kita lakukan karena memang rumah sakit saya udah selesai. Biasanya setelah divaksin itu disuruh tunggu dulu tuh 30 menit dan ada perawat yang tugasnya observasi. Jadi 30 menit ada nggak berat. Paling kayak gitu aja sih yang harus dilakukan prosedurnya. Jadi harus ada yang observasi setelah itu. Kemudian untuk itu udah boleh, udah ada rekomendasinya. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Lawson. Tiap merek vaksin kan intervalnya beda-beda. Maksudnya apa ya, Dok? Interval pemberian kayaknya. Kalau saya tangkap, misalnya kalau kayak Sinovac kan setelah 14 hari diulang kayak gitu loh. Gitu. Jadi kan memang beda-beda. Karena seperti Sinovac definisinya tuh virus mati. Tapi kalau yang lain kan merek lain itu bukan. Jadi gini loh. Kalau Sinovac, bayangkan ada satu virus bentuknya seperti manusia ya, tapi udah mati, tapi dikasih utuh-utuh tuh masukin ke tubuh kita. Tapi kalau yang lain dikasihnya bagian vaksin, part dari dia, misalnya kepalanya aja gitu loh, tangannya aja. Jadi ya pasti pemberiannya akan berbeda gitu. Diulangnya tuh tiap berapa lama boosternya masuk gitu. Baik, terima kasih Dok. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Edi. Pak Edi bicara bahwa apakah latihan fisik dengan intensitas berat seperti angkat beban itu bisa meningkatkan imunitas tubuh? Kalau saya sih anak gym maksudnya nih Dok. Ya, gym, karena gini, kalau orang yang angkat berat itu kan artinya muscle, iya kan, otot. Biasanya orang-orang yang angkat berat ini mereka nggak kardio, gitu loh. Gitu. Jadi bisa dilihat tuh. Kalau sejauh ini, kalau saya sih nggak pernah baca nih, apakah orang yang berotot dia pasti sehat? Enggak, karena kan ya kadang-kadang ototnya gede karena suplemen kan. Karena ini kalau ngomong-ngomong soal orang nge-gym, saya udah pernah nih punya pasien, dia kebetulan personal trainer. Personal trainer badannya bagus banget, tapi hebat juga kena COVID. Gitu. Karena kita nggak tahu ya, orang-orang ini badannya gede itu olahraga atau suplemen. Maksudnya steroid atau apa gitu. Bagus. Gitu. Oke, jadi saya bisa simpulkan kalau mau olahraga, ambil dengan porsi besar di bagian kardio gitu ya Dok maksudnya? Enggak juga sih, maksudnya belum ada sih penelitian yang bilang kalau sering kardio itu aman dari COVID. Cuman kan ya itu yang seperti saya bilang, kalau kita bicara imun tuh harus secara menyeluruh ya. Kalau misalnya sering minum vitamin tapi obesitas ya, kan itu juga nggak bagus. Atau misalnya sering kardio tapi dia makannya kotor semua, jeroan apa segala macam, ya itu juga nggak bagus. Jadi kalau kita mau lihat ya harus secara komprehensif. Gitu. Oke Dok, baik. Dok, selanjutnya Dok, bagi orang-orang yang tinggal di apartemen, mungkin akses matahari menjadi hal yang sulit. Ya. Bagaimana cara mereka untuk tetap mendapatkan manfaat dari berjemur? Apakah dengan suplemen atau bagaimana Dok? Jadi kan untuk mendapatkan vitamin D itu ada dua, yaitu dengan alami yang udah diberikan oleh Tuhan, yaitu dengan jemur. Tapi kalau misalnya tapi kan jemur juga harus kita tahu kan, kalau keseringan jemur terpapar sinar UV, jadi ada resiko kanker juga. Jadi kalau nggak bisa berjemur ya makan aja vitamin gitu, suplemen. Yes, baik. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Mr. Hari dan juga mungkin pertanyaan banyak orang Dok. Nih, prediksi dokter, kira-kira COVID ini akan selesai kapan dan kita bisa hidup normal lagi? Kan orang bilang di media sosial kita akan 10 tahun, 15 tahun, kan lama sekali Dok. Udah ada penelitiannya, udah ada hitung-hitungannya sebenarnya. Itu mungkin bisa 2-4 tahun lagi, masih lama. Aduh. Karena yang tadi yang saya kasih gambar, yang tujuan kita mencapai herd immunity, itu kan masih jauh sekali, harus ratusan juta orang divaksin. Gitu loh. Iya, jadi ini nggak akan cepat ini. Proses untuk semua orang Indonesia divaksin aja butuh berapa lama ya kan? Bisa bertahun-tahun. Kira nggak ada jalan lain Dok? Atau
mengadopsi cara negara Cina, gimana cara menangani Lockdown. ya lockdown seperti itu atau gimana ya? Kalau Aduh, kalau 2-4 tahun itu lama banget ya. Aduh, ya ampun. Tadi saya tuh sebetulnya buat pertanyaan, Miss Raria, prediksi dokter bisa menenangkan hati kita. Ternyata enggak nih, Dok. karena saya memang tidak mau memberikan angin surga. Dok, 2-4 tahun tuh lama loh, Dok. Iya, jadi gini, kita tidak bisa mengadopsi semua cara negara lain. Kita harus diingat, Indonesia itu ekonomi berbeda. Kalau kita bicara penyakit, itu nggak bisa lepas dari sosial ekonomi, gitu. Bagaimana mental orang Indonesia yang percaya itu juga pengaruh untuk bagaimana kita menembus COVID. Apalagi saya ya, yang setiap hari di rumah sakit, itu saya berat mengedukasi masyarakat. Sudah jelas-jelas positif COVID, ronsen jelek, hasil darahnya jelek. Tapi ketika kita bilang ini COVID, mereka nggak terima, minta pulang. Akhirnya nyebar lagi di masyarakat. Jadi itu mental masyarakat penting banget. Sering nyebarin hoax itu penting banget. Kemudian kalau kita bicara lockdown, itu jelas tidak akan bisa di Indonesia. Kita harus ingat, orang Indonesia itu banyak yang dapat itu dari harian, kerja harian kan. Jadi ketika kita lockdown, ini masalah lain yang akan muncul. Ya kan? Tingkat kemiskinan naik, tingkat kejahatan meningkat, akan banyak orang melakukan perampokan. Itu sih, makanya pemerintah harus hati-hati sebelum memutuskan lockdown. Karena ini nggak gampang. Faktor sosial ini itu harus kita pikirin matang-matang. Gitu. Oke, Dok. Makasih pencerahannya, Dok. Sama-sama, Pak Hari. Semoga tetap sabar ya Pak, kita sabar dan semangat menuju 4 tahun normal lagi. Iya, Aduh. Untuk semua pendengar yang ikut webinar ini, mungkin yang bisa kita lakuin untuk mempercepat supaya kita cepat dari COVID ini, kita stop deh nyebarin. Dari itu langkah kecil aja, itu sebenarnya efeknya besar. Banyak banget pasien saya datang, ini saya nggak COVID, baca dari WhatsApp, dari Facebook. Nah, kalau misalnya kita punya kesadaran, kita stop penyebaran seperti itu, atau kita usaha deh edukasi orang-orang sekitar kita, pasti itu langkah kecil tapi efeknya akan besar untuk kita semua gitu. Baik, terima kasih Dr. Afid. Semoga menjadi inspirasi ya bagi kita semua untuk stop menyebar hoax ya. Aduh, apalagi di WhatsApp keluarga ya, Dok. Pak Ari, boleh tanya nggak menyambung? Silakan. Silakan. Tadi. Dokter, saya mau tanya, kalau kita kan kerjanya di sekolah ya, Dokter ya. Jadi misalnya sekarang guru, staf, dan murid-murid mungkin sudah di atas, tadi bilang 18 ya, atau 18 tahun, yang anak-anak kan sudah divaksin gitu ya. Kita udah divaksin lengkap gitu. Berarti itu amannya kan ke kita, walaupun kita masih harus menerapkan protokol kesehatan. Nah, bagaimana dengan murid-murid yang kecil-kecil? Apakah itu sudah aman untuk mereka kembali ke sekolah jika semua guru dan staf sudah divaksin? Nah, itu yang tadi yang saya gambar. Kalau sudah tercapai kekebalan kelompok, jadi sebagian besar orang ini udah divaksin semua, jadi kita tuh bisa melindungi orang yang belum divaksin kan. Tapi seberapa banyak? Kalau kita bicara herd immunity atau kekebalan kelompok, itu 2/3 orang harus udah divaksin minimal 2/3 orang. Jadi misalnya dari 100 orang, oke, minimal 2/3 yang udah divaksin gitu. Dan harus diingat bahwa kalau sekolah itu agak sulit menurut saya. Karena apa? Mereka dari sekolah. Kebanyakan gini, dapatnya di sekolah, terus nularin di rumah. Atau yang sering juga adalah bapak ibunya bekerja, bawa virus ke rumah. Jadilah klaster keluarga. Terus anak ini ke sekolah, nyebarin lagi ke teman-temannya gitu. Jadi mungkin Miss yang perlu saya sampaikan bahwa orang itu kena COVID nggak harus dari tempat kerja atau dari sekolah, ya kan? Dia ke supermarket, ke pasar, even di rumah, misalnya ada driver yang pulang pergi, pembantu pulang pergi, itu juga resiko gitu. Jadi ya sabar aja dulu. Ini memang. Jadi dokter menyarankannya sebaiknya ditunda dulu ya untuk anak-anak yang kecil-kecil, terutama yang SD dan SMP berarti. Iya, tunda dulu kayaknya. Terima kasih dokter. Iya, sama-sama, Miss. Terima kasih Miss Katrina dan juga Bu Dokter. Bu Dokter, ini ada pertanyaan yang banyak orang lakukan tentang kayu putih dan juga eukaliptus
banyak orang yang memberikan kayu putih di maskernya atau bahkan sampai diminum, dokter. Nah, bisa berikan pendapat dokter mengenai penggunaan kayu putih ini? Ya, itu udah sering juga nih saya dapetin di poli rawat jalan, orang yang kena COVID datang, "Dok, saya udah isolasi mandiri, tapi masih batuk." Kalau saya tanya, "Obatnya apa aja?" Belum pernah ke dokter. Yang dia minum adalah obat-obat yang dia baca dari WhatsApp, dari Facebook. Dan yang perlu kita ketahui, kalau saya pribadi, saya tidak ingin menduga-duga, "Oh iya, mungkin bisa, mungkin bisa." Yang paling penting adalah apakah sudah ada penelitiannya, ya kan? Belum ada sampai saat ini penelitian yang mengatakan minum kayu putih itu meningkatkan imun, nggak ada, ya kan? Itu hoax aja, itu bagian dari hoax, gitu. Apakah menghirup eukaliptus meningkatkan imun? Saya selalu simpel gini kalau ke pasien. Kayak gini-gini ini cuma ada di Indonesia, ya kan? Kalau misalnya minyak kayu putih ini efektif meningkatkan imun, pasti negara lain juga udah tahu dong, gitu loh. Ya buktinya aja sekarang ya, kalau kita mau ini, untuk pihak-pihak yang ngeluarin produk-produk eukaliptus, itu saya udah nemuin juga banyak dari mereka yang kena COVID, misalnya manalah, kita sebutlah salah satu kementerian, itu anggotanya pun udah beberapa yang kena COVID gitu, jadi itu tidak efektif. Artinya tidak berarti kita menghirup itu kita jadi imun. Ya balik lagi yang tadi, kita harus lihatnya secara komprehensif gitu. Oke, Kalau jadi kita obesitas, kita punya darah tinggi, kita mau minum vitamin sebanyak apapun, mau ngirup eukaliptus tiap hari juga nggak ngaruh kan, gitu loh. jadi mungkin kita perlu kembalikan fungsi dari minyak kayu putih ya, Dok, hanya untuk menghangatkan tubuh, bukan diminum ya, Dok ya. Dia bukan sebenarnya melindungi dari COVID, itu orang Indonesia aja. Diminum nggak pakai koktail lagi, Dok. Aduh, aneh kan rasanya. Aduh, ini Dok, berkaitan dengan masker. Apakah ada masker yang efektif? Karena di pasaran banyak sekali ada masker 1 lapis, 2 lapis, sampai ada masker yang dicas, yang ada kipasnya gitu, Dok, seperti komputer. Bagaimana, Dok, pandangan dokter mengenai masker? Jadi gini ya, kalau saya sih, saya nggak terlalu peduli itu, mau 1 lapis, 2 lapis. Karena apa? Yang tadi. Jadi kalau kita sering dengar, kalau pemerintah kan awal-awal selalu menggaungkan 3M, ya kan? 3M ini sebagai satu bentuk yang tidak bisa dipisahkan, gitu loh. Nggak berarti kalau kita pakai masker, kita bebas ngomong sama orang deket-deketan. Nggak kayak gitu. Karena tetap, kan masker itu dia tidak benar-benar kedap 100%. Kalau benar-benar ketutup 100%, kita nggak bisa nafas dong, ya kan? Jadi 3M ini harus tidak bisa dipisahkan. Kita mau pakai masker 3 lapis pun, tapi kalau kita nggak jaga jarak, percuma, ya kan? Jadi kalau saya secara pribadi, saya nggak pernah rekomendasi mesti masker yang ini. Tapi selalu jangankan itu bersamaan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau kita pakai masker yang dicas, yang mahal banget, tapi kita nggak cuci tangan, sama aja. Kita nggak jaga jarak, sama aja. Jadi makanya juga pemerintah atau WHO nggak pernah kan dia rekomendasi mesti masker yang begini. Bahkan awalnya masker kain pun udah cukup, asal kita barengin dengan jaga jarak dan cuci tangan. Itu. Baik, Dok. Lalu bagaimana dengan masker scuba nih, Dok? Kan banyak sekali itu booming di awal-awal. Katanya di media sosial masker scuba nggak efektif, Dok. Atau bagaimana, Dok? Ya, udah jelas. Itu kalau masker scuba itu banyak dipakai karena nyaman bagi sebagian orang. Tapi justru itu ya, dia punya lubang yang besar, jadi virus masih tetap bisa masuk. Maka itu tadi, yang paling penting itu selain pakai masker yaitu jaga jarak, cuci tangan. Ini kita tidak boleh menceraikan mereka. Mereka adalah satu kesatuan yang utuh. Gitu. Baik, Dok. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai obat, Dok. Di masyarakat banyak beredar informasi mengenai obat yang dari China, yang Xinhua dan segala macam. Lantas, apakah ada obat yang benar-benar efektif untuk mengurangi masa inkubasi virus corona ini? Gini, kalau kita bicara masa inkubasi, itu artinya dia dari kita kena sampai timbul gejala. Itu artinya masa inkubasi. Nah, kalau misalnya obat-obat yang sebenarnya kita pakai di rumah sakit itu ada banyak sih. Jadi itu sebenarnya untuk menghambat replikasi virus, artinya menghambat supaya dia nggak berkembang biak lebih banyak. Tapi kalau saya sih, saya menghindari kita bahas obat sih di forum-forum umum kayak gini, karena takutnya jadi jadi salah, jadi miskom, jadi malah diminum sendiri sama pasien itu sih. Sebaiknya sih kalau kena COVID konsul aja ke rumah sakit
Gitu. Oke dok, baik terima kasih. Mungkin ini juga bisa menjadi jawab pertanyaan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di Tokopedia, di Shopee banyak obat-obat Xinhua segala macam, lebih baik dikonsultasikan dulu dengan dokter ya penggunaannya ya dok. Ya, karena juga itu kan apa ya? Kalau kita di rumah sakit sih nggak pernah pakai obat itu, karena itu kan herbal. Baik dok. Nih selanjutnya dok mengenai riwayat penyakit lupus. Jadi ada Paleo punya orang tua dengan riwayat penyakit lupus. Apakah tetap bisa divaksin? Kalau bisa atau tidak bisa, apa yang harus dilakukan? Terima kasih dok. Nah, yang tadi yang kita udah sampein bahwa kalau autoimun, darah tinggi, diabetes itu kan termasuk komorbid. Asal itu udah terkontrol, bisa. Tapi saya saranin kalau udah punya lupus karena itu termasuk autoimun dan rutin konsumsi steroid, sebaiknya konsul dulu deh sama dokter ahli. Penyakit dalam juga tuh kalau lupus. Itu. Jadi bisa langsung konsul ya dengan dokter. Udah stabil apa belum? Oke. Baik, semoga menjawab ya Pak Leo. Selanjutnya ini mengenai penggunaan masker, dok. Satgas COVID baru-baru ini bilang kalau masker 2 lapis itu harus dipakai berbarengan. Misalnya masker medis dan masker kain. Bagaimana penggunaan yang benar, dok? Oh, medis dulu baru. Medis dulu baru kain gitu ya, dok ya. Oh, jadi walaupun pakai masker. Nggak boleh salah loh, bahwa ya tetap aja selain pakai masker ya cuci tangan, jaga jarak. Nggak berarti pakai masker ngomong deket-deketan sama orang sebelahan, itu juga nggak bagus. Dok, selanjutnya nih dok, kalau ada pasien gagal ginjal yang rutin HD, apa bisa divaksin? Oke, untuk pasien yang rutin hemodialisa seperti ini, asal penyakitnya stabil dan tidak di kondisi akut. Kondisi akut tuh misalnya dia lagi serangan jantung, kayak gitu, kalau stabil boleh. Ya balik lagi, sebaiknya yang rutin HD seperti ini dikonsul dulu. Karena dokter yang merawat nih yang bisa tentuin ini stabil apa enggak. Baik, terima kasih Bu Dokter. Oke, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Atau mungkin begini dok, bagaimana cara kita agar tetap bisa beraktivitas dengan normal tanpa terkena risiko COVID selain 3M? Karena kalau saya lihat teman-teman saya yang di Singapura, mereka tetap nongkrong, ketemu dengan teman, seperti nothing happen aja gitu dok, jadi cirik gitu. Nah itu Pak, yang seperti kita tidak bisa nih menyamakan negara lain dengan negara kita, karena mental orang itu beda ya. Mungkin kalau di Singapura belum tentu mereka itu percaya hoax, ya kan? Tapi kalau di Indonesia banyak banget orang yang bandel. Saya tuh yang sampai tiap hari kadang, aduh, cuman bisa mengelus dada gitu loh. Aduh, capek gitu edukasi orang. Jadi kalau misalnya memang kita, ya tapi ya harus balik lagi, manusia adalah makhluk sosial. Kita disuruh diam di rumah tiap hari, kita bisa stres kan, timbul ya. Jadi kalau misalnya terpaksa banget, misalnya untuk urusan pekerjaan, kita harus ketemu orang, ya pilihlah ruangan outdoor gitu. Karena kan yang kita takut penularan secara airborne juga kan di ruang tertutup. Kemudian usahakan tetap pakai masker. Kalaupun mau buka masker, oke, jauh-jauhan, jaga jarak gitu. Itu pun juga nggak disarankan karena ini sekalian saya nyentil sedikit. Sebenarnya itu kenapa? Jadi Indonesia tuh susah terkontrol karena orang kita kan suka makan di restoran. Restoran itu harus ingat ya, ruangan tertutup, ada AC, dan semua orang buka masker. Disitulah terjadi penularan airborne hebat. Makanya muncul klaster rumah makan, klaster restoran. Jadi kalau misalnya terpaksa banget, oke, pilih outdoor, jaga jarak, gitu. Terima kasih Bu Dokter. Bu Dokter, selanjutnya nih mengenai rokok. Banyak orang merokok di pinggir jalan dan tak sengaja asapnya pun terhirup oleh kita walaupun saya sudah pakai masker misalnya. Apakah itu adalah hal yang aman atau bagaimana ya dok? Ya kalau prinsipnya rokok pasif itu kan kalau kita ngirupnya cuma sekali-sekali sih nggak apa-apa. Yang biasanya berefek itu misalnya tinggal serumah, tiap hari kita ikut menghirup asapnya ya itu akan muncul penyakit. Tapi kalau cuma sekali aja nggak masalah. Oh jadi
virus ini belum menjadi hal yang pasti akan menyebar bersamaan dengan asap rokok gitu ya, Dok? Rokok, oh gitu maksud. Saya pikir persoalan perokok pasif. Ya kalau gitu ya ini sih susah ya untuk buktinya. Jadi tetap ya itu tadi bisa mungkin tetap pakai masker lah. Tapi kalau misalnya soal virus itu menyebar melalui asap itu kan udah ada. Di rumah sakit itu makanya kita nggak boleh nebulisasi pasien-pasien COVID itu nggak boleh diuap karena virusnya terbang semua gitu. Boleh, Mbak. Jadi ya untuk orang yang ngerokok ya bisa aja itu virus ikutan terbang gitu. Baik, terima kasih Dok. Ini ada pertanyaan lagi dari Mr. Nitin. Bentar ya Dok. Mr. Nitin bertanya, apakah seberapa aman vaksin ini untuk pasien dengan penyakit liver? Oke. Penyakit liver and kidney cyst basically. Oke, kidney cyst. Kidney cyst itu liver and kidney. Liver and kidney cyst ya. Oke. Kidney cyst or liver cyst that's considered as like benign. We will not do anything to that cyst. Jadi I can say it's safe for patient with cyst. It's okay, no problem. Okay, thank you, doctor. The problem if the patient have like polycystic kidney disease, means like all the kidneys is covered with cyst. That's the problem. We have to consult first. But if the cyst only one, so it's safe. No, okay. Polycystic, we need to consult. Yeah, polycystic. Okay. Yeah. Thank you, doctor. Okay, you're welcome. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi dari para peserta? Dari Pak Joy mungkin. Pak Joy punya pertanyaan? Ada Pak, di chatbox Pak. Di chatbox. Langsung saya bilang. Oke, dari Pak Tarto nih. Pak Tarto bertanya, apakah mungkin seseorang menjadi survivor namun tidak pernah terdeteksi positif? Atau mungkin pernah bergejala tapi tidak tes dan beberapa hari kemudian sudah sembuh, Dok? Bagaimana itu? Mungkin dia survivor terdeteksi positif. Maksudnya positif PCR? Iya, mungkin demikian, Dok. PCR atau positif itu pasti banyak. PCR, positif serologi. Positif. Jadi istri saya kan Dok, dia pernah positif dan sampai sekarang masih hidup gitu, alhamdulillah. Jadi nggak dapat jatah vaksin, jadi masuk survivor gitu. Nah, kami kan tinggal serumah ya, bertiga. Jadi kadang-kadang kami juga khawatir, jangan-jangan kami pernah terpapar, tapi karena gejala-gejala kan pernah terasa, misalnya kayak flu, kayak capek-capek gitu. Tapi seminggu 2 minggu kemudian sembuh, jadi kita tidak melakukan tes. Apakah status survivor itu bisa terinduksi dari orang yang pernah positif itu? Ya, oke. Terima kasih Pak Sutarto. Jadi sebenarnya yang kasus seperti Bapak ini banyak, termasuk terjadi pada teman saya sendiri. Jadi ini bisa banget, karena harus diingat ya, range gejala COVID itu luas banget. Mulai dari nggak ada gejala sama sekali, sampai yang gejala berat, sampai orang itu sesak masuk ICU. Jadi kadang-kadang cuman pusing sedikit, atau ada lagi yang teman saya nih, dia cuman kram aja tangannya, kram aja. Siapa yang nyangka itu COVID kan? Tapi setelah di swab ternyata positif. Kita ronsen ternyata ada juga. Jadi bisa aja Bapak itu seperti itu bisa, karena gejala COVID itu lebar banget. Untuk tahu Bapak udah pernah kena atau belum, ya itu kita cek antibody. Kalau IgG-nya positif, artinya Bapak memang dulu udah pernah kena COVID, udah sembuh gitu. Kalau mau cek kemana dulu ya? Apa bisa ke rumah sakit minta ceknya apa? Boleh, itu cek antibody namanya. Cek antibody. Soalnya saya kan udah 6 kali swab tuh, negatif terus. Negatif terus ya. Udah 8 kali yang darah, dulu kan populer darah ya. Itu 8 kali kalau nggak salah. Itu juga nggak pernah reaktif, nggak pernah positif. Bapak belum pernah kena. Belum pernah kena. Alhamdulillah. Baik, terima kasih, Dok. Terima kasih Pak Tarto. Ini mungkin ada pertanyaan terakhir dari Miss Lorena. How about with PCOS, Doc? Is it safe?
Ya, PCOS no problem juga. Sampai sekarang sih yang selalu di apa namanya ya, yang selalu digaung-gaungkan itu yang harus berhati-hati itu orang-orang dengan autoimun sih. Autoimun, cancer, diabetes, darah tinggi, kayak gitu. Terus orang-orang yang punya riwayat alergi, sorry, orang-orang yang pernah punya riwayat alergi itu harus hati-hati. Misalnya orang yang sakit asma, sakit jantung, sakit ginjal, kanker, terus misal infeksi aktif, misal dia lagi kena TB, itu sih yang harus hati-hati. Kalau PCOS nggak pernah sih, saya juga nggak pernah, tapi harusnya aman kok. Itu kan tidak mengganggu imun. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Astrid dan terima kasih juga para hadirin yang telah berpartisipasi dalam webinar ini. Jikalau butuh konsultasi lebih lanjut bisa mendatangi Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro ya dan bertemu dengan Dr. Astrid Budiman. Ya, terima kasih banyak. Dokter, apakah punya statement terakhir untuk Bapak dan Ibu di sini? Oh ya. Satu lagi lupa saya, penting banget ini. Ya, silakan. Bu dokter, istri saya kan hamil. Terus kan harus cek ke dokter ya, ke dokter kehamilan. Apakah kalau saya dengar kalau diperiksa di rumah sakit itu harus dicek swab test? Iya. Iya kan, itu harus dicek swab test kan. Tapi saya memutuskan untuk cek di klinik kesehatan. Itu pandangan dokter seperti apa ya? Apakah aman? Saya sih lihat di klinik kesehatan yang dekat rumah saya itu menerapkan protokol kesehatan sekali gitu. Jadi gimana pandangan dokter nih? Mungkin ada beberapa dari teman kolega kerja juga ada yang misalnya ke rumah sakit itu nggak harus swab kecuali orangnya muncul gejala ya. Kalau orang yang muncul gejala ya kita swab. Tapi kalau cuman periksa rutin bulanan, itu sih nggak di swab. Biasanya itu yang mau di swab itu kalau udah mau melahirkan. Karena sebelum dia itu kan harus ada hasil dulu. Kalau dia PCR positif, operasinya pakai prosedur menangani COVID gitu. Gitu aja sih. Tapi kalau kontrol bulan nggak harus di swab. Oke, Dok. Thank you, Dok. Semoga membuat Pak Hari tenang ya untuk menghadapi situasinya di rumah. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir dan berpartisipasi. Apakah ada statement terakhir dari Bu Dokter untuk para peserta? Ya, terima kasih Pak Ria. Kalau pesan saya sih, ya itu, kita udah belajar tadi gimana virus COVID menyebar. Jadi kita udah tahu cara mencegahnya gimana. Kemudian selain itu tadi supaya pandemi di negara kita cepat selesai, selain kita menjalankan 5M, jangan lupa kita harus berperan aktif, menyetop itu peredaran hoax. Kalau bisa kita bantu edukasi orang-orang sekitar kita, gitu aja sih. Dan jangan lupa kalau sudah dapat jadwal, semuanya kita jalankan vaksinasi biar kita semua sehat. Gitu. Baik, terima kasih Bu Dokter. Jadi bisa saya simpulkan yang pertama kita tetap harus menerapkan hidup 3M, terus kita juga harus siap dan mendukung program vaksinasi yang diinisiasi oleh pemerintah. Ya, selain itu sambil menunggu waktunya divaksin, kita tetap jaga kesehatan masing-masing. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih semuanya. Saya bisa mengakhiri webinar kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Selamat menikmati akhir pekan. Sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.